tapi kami tidak mau bayar zakat. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Beliau marah, kemudian mengatakan, andai mereka itu menghalangi aku dari mengambil anak unta yang dulu mereka berikan kepada Rasulullah, lajahatuhum alaih, aku betul-betul akan memerangi mereka. Jadi ini masalah zakat, ini masalah besar di dalam Islam. Abu Bakar sampai mau memerangi yang tidak mau bayar zakat. Ini sikap Abu Bakar sebagai kepala negara, menjaga hukum Islam, satu saja tidak boleh hilang. Ini tentang zakat. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tidak bayar zakat itu siksaannya besar. Walaupun kita mungkin banyak bersedekah. Kadang orang begitu, sedekah, infak, rajin aja. Tapi kadang zakat kita hitung lagi berapa punya harta harus dizakati. Sama kayak utang juga gitu. Hutang lambat kita bayar, tapi rajin mentraktir orang, murah hati benar. Ini terbalik kita. Ada yang wajib itu kita letakkan di belakang, yang sunnah bagus saja mentraktir orang, bersedekah bagus. Tetapi tadi yang wajib jangan dilupakan. Kayak orang berhemat benar sholat tahajud karena lihat fadilahnya, subuh kadada hemat tahajud keuyuhan, guring kadada subuh. Terbalik seperti itu. Sama sebetulnya ketika bicara kebijakan. Kalau bicara zakat ini Abu Bakar berhemat benar. Tetapi bicara tentang pajak dalam Islam malah nggak boleh. Ya, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah sahibu maksin. Nggak masuk surga pemungut bea cukai, pemungut pajak. Ya, kata guru sekumpul dulu begitu juga. Yang nggak boleh malah digawe, yang wajib malah ada diapa-apain. Padahal potensi zakat itu besar sekali. Ya, kalau mengikuti mazhab Hanafi misalnya, tambang-tambang itu zakatnya 20%. 1/5. Ya, coba lihat itu tambang-tambang yang dimiliki pengusaha, ambil itu 20%. Ya. Sugih itu milik siapa? Milik orang-orang fakir. Nah, di samping zakat itu sebetulnya ada juga kewajiban yang lain. Ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak yang sudah ditentukan, lis-sa'il untuk orang-orang yang meminta, wal mahrum dan orang-orang yang enggak meminta. Orang-orang yang fakir tapi dia enggak mau minta-minta. Kita melihat dia cukup kaya, tapi sebetulnya bisa aja kelaparan. Nah, itu kita ada kewajiban sebetulnya mengeluarkan harta kita walaupun enggak sampai nisab zakat. Apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tidak mau bayar zakat? Dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min sahibi ibilin wala baqari wala ghanam. Tidak ada pemilik unta, sapi maupun kambing. La yu'addi zakataha, yang mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Illa ja'at yaumal qiyamah a'zama ma kanat. Kecuali nanti pada hari kiamat akan datang binatang yang tidak dizakatinya itu lebih besar lagi. Jadi ibaratnya sapi itu yang harga 15 juta misalnya, ini enggak dizakati, yang datang itu yang bisa sapi limusin itu pada hari kiamat datang. Wa asmanahu, dan yang lebih gemuk, tantihuhu biquruniha, yang sapi atau onta tadi menanduknya, wa tatauhu biazlafiha, dan menginjak-injaknya.
kullama nafidat ukhraha adat alaihi ulaha. Jadi keliling itu, setiap yang terakhir habis kembali lagi berbuli, diinjak-injak begitu. Hatta yuqda bainan nas, hingga kemudian Allah selesaikan perkara di antara manusia. Jadi ini zakat ternak. Untungnya kada BIC kita lah. Yang dari pelihari mungkin banyak, ini sapinya. Ada sapi BIC 30 ekor digembalakan, maka 1 tahun zakatnya 1 ekor. Namun kambing 40 ekor asal digembalakan. Kata Rasulullah, fil ghanami sa'imah zakatun. Kambing yang digembalakan itu ada zakatnya. Namun kada digembalakan, biar kandang terus diumpani, kita cari rumput, maka itu memang tidak kena zakat. Ini zakat ternak. Namun kada beisi ternak kayak apa? Ada zakat perniagaan, zakat tijarah. Namun yang berjualan-jualan tuh, yang punya toko, maka ada zakatnya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nukhrija shadaqah minal ladzi nu'iddu lil bai'. Memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat, ya, pada barang-barang yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan. Jadi toko apakah, hitung itu barang dagangannya, kemudian hasil penjualannya dalam setahun, lihati. Kalau sampai 1 nisab, maka keluarkan berapa zakatnya, 2,5%. Jadi barang yang belum terjual ikut dihitung dengan berapa uang yang terkumpul dari hasil perdagangan itu. Makanya agak ribet kalau jadi pedagang, harus banyak-banyak ngaji. Makanya Bahari, kata kawan kami di Balai Bahasa, yang namanya pedagang, saudagar itu orang-orang alim. Karena apa? Pada masa Islam negara melarang orang yang nggak ngerti agama untuk berjual beli. Kata Khalifah Umar, la tabi' fi suqina hadza illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjual beli di pasar kami kecuali orang yang ngerti agama, ngerti hukum muamalah. Namun kada merusak itu, merusak diri sendiri, merusak masyarakat. Ini kada tahu syarat rukun jual beli, kada tahu hukum-hukum terkait akad dan sebagainya, kada ngerti bagaimana ngitung zakatnya. Maka harta ini amun kada dizakati merusak seorang. Kadang kita nyaman tambah sugih enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, man adda zakata malihi, siapa orang yang mengeluarkan zakat hartanya, zahaba anhu syarruhu, maka keburukan harta itu sudah hilang. Artinya harta yang dizakati ini bakalan barokah karena hak orang lain sudah kita keluarkan. Harta yang kita kada mau menzakati itu artinya tercampur lawan hak orang lain. Sama dengan kita mengambil itu, nah, milik orang fakir miskin kita ikuti aja. Orang kelaparan, orang perlu. Itu Allah sarik benar dengan seperti itu. Kemudian kata Rasulullah juga, hasinu amwalakum bizzakah. Jaga harta kalian itu dengan zakat. Kami perhatikan beberapa orang yang soleh, artinya orang ini penyembahyang, bisnis gagal terus. Bisa jadi tadi lupa ngitung zakatnya. Sembahyang aja, sedekah aja. Tapi kena penyakitan benar misalnya, rugi terus atau ada kurang barokah harta itu.
karena tadi Anda tercampur dengan hak orang lain. Ini penting ini. Wadawu amradakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi sedekah ini salah satunya juga menjadi wasilah terkabulnya doa. Sedekah berdoa yang sakit mudahan disembuhkan. Insya Allah Allah sembuhkan. Wastaqbalu amwajal bala bid-du'a wat tadarruk. Kemudian hadapilah bala penyakit itu dengan banyak berdoa dan tadarruk, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah musim pandemi, banyak orang meninggal Covid dan sebagainya. Malah bukannya tambah taat, maksiat banyak dikerjakan. Harusnya bertambah taat itu kepada Allah. Karena kita tahu kapan giliran kita. Ada kawan kami tentara, pamannya ini tentara, sehat benar, sering olahraga itu, gendut enggak, jadi atletis badannya itu. Kena Covid 2 hari, meninggal itu. Ada kawan kami juga yang badannya biasa aja, kena Covid berulang kali, sehat aja sih dia. Jadi belum tentu, masalah ajal itu belum tentu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, itu Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Tapi kita hati-hati, jaga, jangan takut tapi tetap menjaga diri. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahalaka malun. Tidaklah harta itu lenyap, bangkrut. Ya, fi barrin au bahrin, baik di daratan maupun di lautan. Ini yang kayak kapal selam nih. Ya tahu sampai sekarang sudah ketemu atau belum itu. Ketemu sudah lah. Serpihannya enggak tahu, mudah-mudahan ya selamat saja. Walaupun secara logika sepertinya ya susah, sudah habis itu oksigennya. Jadi harta itu tidak akan binasa baik di daratan maupun di lautan illa biman'iz zakah, kecuali ketika dia itu tidak mau membayar zakat. Ini penting. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini anjuran dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim sebetulnya enggak usah diancam-ancam gitu. Enggak usah perlu kita itu ancaman. Tetapi kalau Allah sampai mengancam, ini artinya ini penting benar. Harusnya enggak usah diancam, dilaksanakan aja. Kalau sampai Allah ancam begini, kada juga digawe, artinya dasar orang Banjar liwar benar. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah zakat itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah zakat apa? Zakat fitri atau zakat badan, nanti kita keluarkan. Kalau ini semua orang yang merasakan Ramadan dan merasakan masuk Syawal itu wajib membayar zakat. Semua orang kena, yang ada kelebihan dari apa yang dimakannya pada hari raya Idul Fitri untuk nafkah dia dan keluarganya. Walaupun miskin, asal ada kelebihan harta untuk hidup pada hari Idul Fitri, dia keluarkan zakat fitr. Kalau kelebihannya cuma sedikit, ya keluarkan yang sedikit itu. Tapi setelah itu dia berhak mendapatkan zakat fitr. Jadi misalnya keluarkan cuma tinggal sekilo aja, nah untuk hidup besok keluarkan sekilo itu untuk dirinya. Nanti panitia zakat mengirimi dia, bisa dikirimi 10 kilo kan.
Itu pertama. Yang kedua itu ada zakat mal, zakat harta. Apa saja yang termasuk nanti di zakat harta? Yang pertama nukut, mata uang. Nah ini yang rasanya kalau zakat ini semuaan kita bisa jadi terkena, namun banyak duitnya. Zakat duit, zakat mata uang. Kemudian tadi hewan ternak. Yang ketiga perniagaan. Yang keempat zakat tanaman, petani untuk tanaman-tanaman tertentu. Itu zakat mal. Kita bahas yang kira-kira kita bisa jadi punya aja lah. Kalau zakat ternak kira-kira kadang-kadang beisinya, kecuali yang jauh-jauh. Pian beisi kah Pak? Kalau ternak ayam kadang-kadang kena zakatnya. Ternak ayam, ternak ikan nggak kena zakat. Terkait dengan zakat mata uang ini ada nisabnya. Rasulullah katakan, fa idza kanat laka mi'ata dirham. Kalau kalian memiliki 200 dirham. 200 dirham itu berapa? 1 dirham itu 2,975 gram perak. 200 dirham itu setara dengan, kalikan aja 200. Ya. 200 kali 2,975 hasilnya 595 gram. 595 gram perak kalikan berapa harga perak sekarang? Harga perak sekarang itu ya mungkin 10 atau 11 ribuan lah ya. Nah, kalikan itu mungkin sekitar 5 atau 6 jutaan kalau sekarang. Wahala alaihal haul, dan sudah berputar 1 tahun. Jadi punya uang segitu mulai bulan, ngitungnya itu misalnya mulai Ramadan bahari sudah punya uang segitu 200 dirham. Ya, kalau dirupiahkan sekitar tadi 5 atau 6 jutaan. Taruhlah 5 juta. Kemudian berputar setahun sampai Ramadan ini, kada suah kurang dari 5 juta, maka keluarkan 2,5%. Berapa itu? Kalau 1 jutanya berapa itu? 2,5. 25.000 kali 5 100 lawe. Nah, 125.000 bayar zakatnya. Kada banyak, kalau lebih banyak sisanya. Ya, untung kalau duitnya kada banyak itu untung kali. Karena kalau banyak banar zakatnya, banyak banar rasa sayang. Zakatnya ada pengusaha zakatnya bisa untuk nukar mobil Avanza Hanyar. Kalau kita zakat cuma 100 ribu kan ringan aja keluarkan, udah apa-apa. Ya misalnya Pak Imam sugih banar zakatnya 2 miliar misalnya. 2 miliar kan rasa sayang kadang mengeluarkan itu. Jadi mulai kenapa kadang mau sugih juga mungkin karena kita sayang tadi. Ini kalau ku kasih sugih nantinya kada berzakat, akhirnya dikasih miskin aja gitu. Biar kada berdosa sih. Jadi kalau punya 200 dirham, berlalu 1 tahun kada berkurang, aman berkurang, kada kena hitungan. Misalnya Ramadan punya duit 10 juta, gajinya 10 juta sebulan, begitu dapat 10 juta ya, di akhir bulan tersisa 2 juta aja, kada kena zakat. Ya. Karena habis tadi, anaknya banyak nang dibiayai 10 juta, penghasilan sebulan bisa jadi miskin. 10 juta bini 4, anaknya 16. Sekolah semua, itu terkategori miskin walaupun gajinya 10 juta.
Ada orang gajinya 5 juta aja, tapi nya sorangan, maka ikut mertua. Ya, kadang ada pengeluaran, bisa jadi tersugih nang penghasilannya sedikit daripada nang penghasilannya banyak. Intinya dihitung lah berapa kita punya uang itu, kalau tidak pernah berkurang dari satu nisab selama setahun, keluarkan 2%. Masa dikuranginya dibelanjakan yang lain ya? Kalau dibelanjakan dan itu berkurang, ya hitungannya mulai genap lagi. Jadi misalnya Ramadan, ya, ada nih di tabungan 10 juta, kan sampai nisab nih kalau kita ngitungnya pakai dirham lah. Karena hitungan ini tadi ini hadisnya kalau punya 200 dirham berlalu 1 tahun, fafiha khamsatu darahim, maka di dalam itu ada kewajiban 5 dirham, 2,5%-nya. Walaysa 'alaika syai'un yakni fil zahab, dan tidak ada kewajiban pada engkau sesuatu pun yakni di dalam emas. Jadi yang kedua itu emas. Hatta yakuna laka 'ishruna dinaron, hingga engkau ini memiliki 20 dinar. Jadi kalau dinar itu 20 nisabnya. 20 dinar itu berapa? 20 kali 4,25 gram emas. 1 dinar 85 gram emas. Jadi amun pian diisi duit hendak zakatnya te kadang bayar zakat dulu nukarakan emas. Karena kalau diisi emas 85 gram hanya kena kewajiban zakat. 85 gram kali 1 gram berapa misalnya? Taruhlah 1 juta, berarti nisabnya 85 juta punya duit, kada berkurang hanya kena zakat. Jadi kalau emas itu wahala 'alaihal haul, dan itu berlalu 1 tahun, fafiha nisfu dinar, maka zakatnya setengah dinar, 2,5%-nya. Famazada fabi hisabi dzalik, maka yang kelebihannya itu sesuai hitungannya yang demikian tadi. Jadi kalau lebih dari itu kalikan aja 2,5%. Bapak ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ini terkait zakat mata uang. Jadi tadi yang ternak ayam, ternak ini, nanam itu enggak wajib zakat dari ternak atau tanamannya. Tapi amun dijual jadi duit, duitnya tersimpan, ya, tidak berkurang selama 1 tahun sampai nisab, maka dikeluarkanlah zakat mata uang itu. Memang ada perbedaan pendapat sedikit, yakni uang sekarang ini kan bukan uang emas dan uang perak. Uang kertas kita ini kan masa disamakan dinar atau dirham? Yang disebut Nabi itu kan dinar dan dirham. Sementara yang kita ini rupiah. Kan ada ya, fa idza kanat laka mi'ata rupiah. Ini kan ada hadisnya. Tapi Majma' al-Fiqh al-Islami, ya, negara-negara oke itu ulama-ulamanya sudah bersepakat, ya, bahwasanya karena ini disebut dinar dan dirham, ini artinya mata uang. Ya, walaupun mata uangnya itu berganti ngaran, mau rupiah, mau dolar, mau apa, di hadis ini disebut dinar dan dirham, disamakan. Terus standarnya yang mana? Nah ini memang ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama sekarang, ulama kontemporer, ulama sekarang ini memang menstandarkannya dengan emas, sehingga tadi kalau sekedar 5 juta kada wajib. Tapi ulama-ulama bahari itu menstandarisasinya dengan mana yang lebih rendah. Ya, yang lebih rendah yang mana itu jadi nisabnya. Kalau mata uangnya kada emas atau perak. Kalau mata uangnya emas dan perak, ikuti yang hadis ini. Amun kada, ikuti mana yang lebih murah. Nah, pian terserah aja pilih yang mana.
pendapat tadi. Hendak ikut ulama baharika, ulama wayah ini, ya, amun mantap di hati pian, tanggung jawab pian. Tapi amun hendak pasti aman itu ikuti nang standar paling rendah. Nyata kada itu salah kita, sudah kita keluarkan juga. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait zakat mata uang. Syaratnya 3. Yang pertama betul-betul itu dimiliki, duit tadi itu nah, milik kita. Kalau ini gaji karyawan, lain itu. Ini duitnya sudah betul-betul kita miliki. Kemudian tadi berlalu 1 tahun, enggak berkurang. Amun rancak kita belanjakan berkurang. Misalnya kita pilih nisab perak tadi 5 juta, dibelanjakan tinggal 4 juta, berarti kada wajib lagi. Bulan depannya 5 juta lagi dapat. Hitung mulai bulan depan. Bulan depannya berkurang lagi, kada jadi lagi. Bulan depannya ada 5 juta lagi. Terus bertambah. Di akhir tahun baru terkena zakatnya. Seperti itu menghitungnya. Kemudian yang ketiga, syaratnya itu tidak punya hutang yang jatuh tempo. Namun pian punya duit banyaklah 1 nisab, tapi pian ada juga hutang yang jatuh tempo, pian gunakan duit itu untuk membayar hutang sehingga berkurang, maka tidak terkena kewajiban zakat ini. Tapi jangan diakal-akali. Karena bisa jadi orang mengakal-akali zakat ini nyaman aja, supaya kada wajib itu nah diakal-akali. Mau kalau saya sampaikan nanti ditiru lah, kada usah saya sampaikan. Jangan diakal-akali. Walaupun nanti secara fikih memang nggak wajib, tetapi nanti Allah lebih tahu. Makal. Karena kada Allah masukkan neraka, kada masukkan drum. Hanya drumnya dimasukkan neraka. Aku kada memasukkan ikam ke neraka aja, aku masukkan ke drum aja. Makal juga kan. Itu terkait zakat mata uang.